Halo, 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 selamat pagi. Nih teman-teman, siapa yang tahu nama bunga ini? Ini aromanya wangi sekali, sampai kayak parfum. Wanginya kayak parfum. Ini kalau dibuat F2, seru deh. Ini mau saya petik, mau dipakai untuk F2. Jadi manfaatkan tanaman di sekitar kita untuk membuat fermentasi lanjutan supaya kita wangi ya, karena ada orang-orang tertentu yang nggak suka aroma Nah nanti ini bisa membuat ekoenzim kita menjadi lebih wangi. Ini saya dapat hadiah dari teman di Malang. Nanti saya browsing lagi ya, saya lupa kemarin yang ngasih namanya siapa. Karena sudah terlalu lama. Ini dulu lama nggak berbunga, terus akhirnya kita kasih ampas ekoenzim, terus sering disiram pakai ekoenzim, jadi rajin sekali berbunga ya. Ini kita bikin F2. Teman-teman, bikin F2 itu untuk apa sih tujuannya? Kalau saya sih yang paling utama adalah untuk menambah aroma, untuk membuat aromanya ekoenzim menjadi lebih wangi. Apakah manfaatnya juga bertambah? Ya belum ada penelitiannya, tapi sebagian orang tuh ada yang meyakini, misalnya saya bikin F2 kulit kentang bugong untuk rambut, ya monggo silakan. Saya bikin F2 lidah buaya bugong untuk perawatan rambut, ya silakan. Kalau saya lebih utama F2 itu hanya untuk menambah aroma. Karena apa? Karena saya sudah sangat yakin dengan manfaat ekoenzim F1. Jadi ekoenzim itu F1 aja manfaatnya sudah sangat luar biasa. Jadi nggak harus ditambah dengan F2 untuk fungsinya. Kalau saya begitu. Tapi kalau teman-teman meyakini dengan penambahan BU tertentu untuk mengambil manfaat tertentu dari BU tersebut, ya monggo silahkan ya. Kalau saya lebih untuk ke wangi-wangi gitu, karena seneng kalau ekoenzim kita wangi gitu ya. Kalau ekoenzim kita wangi, nanti untuk aplikasi di badan sama untuk nyetrika. Nah ini penting. Kan banyak orang tuh yang belum tahu bahwa ekoenzim bisa buat nyetrika gitu loh. Ekoenzim tuh sangat bagus buat nyetrika. Jadi kita jangan sampai udah nyucinya pakai ekoenzim, nyetrikanya pakai yang kimia sintetis. Wow, kasihan badan kita kan. Oke, yuk habis ini kita bikin F2. Ini kita timbang nanti berapa sih? Paling juga sedikit ya. Gak apa-apa, tapi karena ini wanginya kuat, jadi jadi nanti insya Allah manfaatnya banyak. Wanginya kuat meskipun sedikit gitu maksudnya bugong. Nah ini ada juga, saya punya bunga-bunga ini pengantin, air mata pengantin, tapi ini saya belum pernah bikin untuk F2 karena saya juga belum tahu sih, karena aromanya ini kalau air mata pengantin ini nggak wangi sih. Oke, kita lanjutkan yuk. Ini coba kita timbang ya. Jadi ini sudah ditumpangkan dulu wadahnya, baru kita on kan, otomatis dia 0. Nah ini pasti cuma sedikit ini. Apa tuh? 15 gram. Hanya 15 gram ya. 15 gram. Kita masukin dulu aja ke wadahnya. Jadi nggak harus selalu ada ekoenzim dulu gitu. Ini kita masukin dulu ke wadahnya. Ke calon masukin aja ke wadahnya gini. Terus nanti langsung kita tuang ekoenzimnya. Terus ada yang nanya, bugong kalau bikin F2 itu ekoenzim sebaiknya apakah ekoenzim yang sudah lama gitu kan. Kemarin ada yang nanya gitu. Terus saya bilang kalau buat F2 saya biasanya pakai ekoenzim yang masih baru aja. Kalau yang sudah lama itu malah saya sayang dikasih F2, dibuat F2. Karena apa? Ekoenzim yang sudah lama itu satu aromanya menjadi lebih wangi dan
sudah nggak perlu F2, itu dia sudah wangi dan manfaatnya sudah sangat luar biasa gitu ya. Itu kalau saya ya, ini belum ada penelitiannya. Kalau teman-teman terserah mau milih F2 itu pakai yang EE baru atau EE yang lama. Kalau saya EE yang sudah lama, nggak pernah saya bikin F2 sih. Sayang kalau menurut saya, karena aromanya sudah lebih wangi, manfaatnya sudah sangat luar biasa gitu. Jadi saya nggak pernah pakai EE yang lawas atau yang di atas 2 tahun ya, maksudnya lama itu yang di atas 2 tahun. Kalau 6 bulan 7 bulan ya itu masih termasuk tergolong baru. Silahkan aja kalau mau dibikin EE F2 ini ya. Jadi ini caranya begini, kita masukkan dulu bahannya, karena kan ini dia apa istilahnya enteng, tapi dia memenuhi ruangan gitu ya. Jadi kita masukkan dulu aja. Jadi kalau untuk yang bunga-bungaan boleh EE-nya BO-nya dimasukkan dulu. Terus kemudian baru kita tuang. Dikira-kira aja kok, nggak harus 80% EE-nya, enggak seperti itu ya. Atau jumlahnya itu 5% atau 10%, enggak harus begitu. Jadi boleh itu hanya kira-kira aja ya. Jadi itu adalah perkiraan saja, 5-10%. Kalau bahannya ringan kita kasih 5%. Kalau bahannya yang berat, yang basah itu kita kasih 10%. Itu untuk kira-kira. Apakah boleh lebih? Boleh. Apakah boleh kurang? Boleh. Bahkan saya pernah pakai cengkeh 3% juga udah wangi. Jadi ya teman-teman, ini bugong kok penuh? Iya, nggak apa-apa, karena ini kan dia yang bunga-bungaan itu biasanya nggak terlalu banyak gas gitu ya. Beda kalau misalnya kita pakai kulit jeruk atau pakai kulit nanas untuk F2-nya gitu. Itu biasanya masih keluar gas, tapi kalau bunga-bungaan itu jarang yang keluar gas. Jadi boleh agak penuh seperti ini boleh. Oke. Jadi ini berapa persen? Nanti kita hitung ya. Ini berapa persen ya? Ini tadi 15 gram dan ini ekoenzimnya ini wadahnya botolnya sekitar berapa sih ini? 300-an ya. Jadi sekitar ya 5%-an ya. Tara, inilah ekoenzim aromatik. Ya, saya sebetulnya lebih suka menyebutnya sebagai ekoenzim aromatik karena fungsinya adalah untuk menambah aroma ekoenzim menjadi lebih bagus. Gitu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Yuk bikin ekoenzim aromatik. Terus segera pakai untuk menyetrika dan semprot ke badan. Jangan takut pakai ekoenzim ya. Ekoenzim kan kita bikin sendiri. Kenapa kita takut pakai gitu kan? Karena kita tahu itu semua bahannya alami dan sudah diteliti oleh Dr. Rosukon selama 30 tahun lebih. Insya Allah aman buat badan kita sama untuk kebutuhan sehari-hari kita. Terima kasih. Assalamualaikum.